warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Pati. Di sini kami akan mempraktekkan coaching yang didampingi oleh beliau Bapak Asmuni selaku fasilitator dan Bapak Suharno selaku pengajar praktek. Dan saya sendiri Bu Erlina dari SD Negeri Lumbung Mas 02 Kecamatan Pucak Wangi, dan sebelah kiri saya rekan saya Siti Musyarofah dari SDN Karangsumber 01 Kecamatan Winong. dan sebelah kanan saya Isti Zainab dari SD Negeri Nggodo 3 Kecamatan Winong. Demikian tadi perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Erina, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Siti, luar biasa sehat hari ini Bu Siti. Alhamdulillah ya Bu Erina ya, kabarnya baik. Nah syukurlah, semoga kita selalu diberikan selalu dalam lindungan Allah ya Bu ya. Nah Bu. hari ini Bu Erlina akan melaksanakan proses coaching ya, yang mana Bu Erlina sebagai coach dan coachingnya bersama Bu Isti ya Bu ya. Yang mana nanti Bu Erlina sebagai coach dan Bu Isti sebagai coachingnya ya. Iya betul Bu. Di sini saya akan melakukan praktek coaching yang dimana saya berperan sebagai coach dan Bu Isti berperan sebagai coachingnya, begitu Bu Siti. Ya, baiklah Bu. Nah, kehadiran saya di sini itu sebagai observer ya Bu ya. Iya. Sebelum Bu Erlina itu memulai kegiatan coaching bersama Bu Isti, ada beberapa hal Bu yang akan saya jelaskan dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kepada Bu Erlina ya. Nah, yang pertama yaitu nanti saya akan mengamati proses coachingnya Bu Erlina bersama Bu Isti yang berdasarkan rubrik ya Bu ya, rubrik yang ada di antaranya yaitu tentang mengamati pertama apakah proses coachingnya Bu Erlina nanti sesuai dengan alur tirta apa belum, terus yang terdiri dari tujuan, terus identifikasi masalahnya, rencana aksinya dan tanggung jawabnya ya Bu ya. Dan yang kedua nanti bagaimana Bu Er nanti berlaku sebagai coach, apakah Ibu nanti akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya ya Bu ya. Yang ketiga nanti saya akan mengamati bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada coach Bu, begitu ya. Iya Bu, siap. Oke, sekarang saya akan melihat apakah prinsip coaching itu sudah berjalan baik atau belum seperti itu Bu ya. Iya, Bu. Dan prinsip-prinsip coaching itu nanti meliputi kemitraan, proses yang kreatif dan menggali potensi ya. Iya Bu, Ya, siap. boleh. Berikutnya Bu, sebelum itu saya lanjutkan kegiatan coaching yang masih ada beberapa pertanyaan Bu ya nanti ya. monggo, Bu. Ya, pertanyaan pertama nanti ya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat Ibu nanti melakukan proses coaching? Baik Bu, dalam praktek coaching ya Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang nantinya dalam kegiatan coaching yang ada 3, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga yang mendengarkan aktif. Jadi ada 3 kompetensi yang nantinya yang saya kembangkan dalam praktek coaching saya nanti Bu, begitu. Oke Bu Erlina. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu lakukan nggih, yang akan dikembangkan nanti nggih. Ya, di antaranya tadi kan ada kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif ya Bu. Oke Bu. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut kan ada kehadiran penuh, ada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan ada mendengarkan aktif ya. Nah, Bu Erlina nanti kalau boleh saya tahu Bu Erlina ini akan memprioritaskan dari kompetensi yang mana ya Bu ya kira-kira?
Gini Bu, baik dari 3 kompetensi saya tadi ya Bu ya, Iya. yang akan saya kembangkan ya secara lebih spesifik yaitu nomor 2 dan nomor 3 Bu. Oh. Saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan saya akan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan coaching seperti itu Bu. Oh, baik-baik Bu. Jadi untuk lebih spesifiknya Ibu ini ingin memprioritaskan kompetensi yang kedua dan yang ketiga ya Bu Iya, ya. Bu, iya, Bu. Oh ya, kalau boleh tahu indikatornya dalam mencapai kompetensi tersebut apa nggih Bu? Nah, adapun indikator yang saya harapkan dari Kuci dapat mengekspor maupun menemukan ide-ide atau gagasan yang dapat memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya begitu Bu Siti. Oh ya, baik-baik Bu Erlina. Kita sudah di ujung sesi ya Bu Iya, ya. Bu. Jadi nanti saya akan mengamati Bu Erlina ketika proses coaching ya bersama Bu Isti. Setelah proses coaching nanti selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Kita itu akan membahas seperti apa penerapan coachingnya nanti di percakapan pasca observasi ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erlina. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Isti? Alhamdulillah baik, Bu Erlina. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Bu ya. Hari ini kita akan ngobrol santai dulu nggih Bu Isti nggih. Ya Bu, ini saya mau cerita Bu. Saya punya permasalahan tentang murid saya. Murid saya kan bermacam-macam karakternya Bu. Nah ini ada anak Bu yang sering tidak mengerjakan tugas. Padahal itu sudah saya beritahu loh Bu. Berarti permasalahan dari Bu Isti tadi anak yang sering tidak mengerjakan tugas begitu Bu Isti. Iya betul Bu. Nah, tujuan kita ngobrol hari ini apa ya Bu Isti ya? Iya itu Bu, semoga nanti setelah ngobrol sama Bu Erlina, Bu Erlina bisa membantu saya menemukan solusi dari masalah yang saya alami Bu. Sebenarnya ya Bu, anak ini tuh penurut Bu di sekolah, cuma yaitu kadang itu ada tugas rumah yang tidak dikerjakan Bu. Padahal kalau ada tugas kelompok itu sudah diberitahu sama temannya, tapi katanya itu tidak diberitahu. Berarti anak tersebut tidak berkata jujur begitu Bu Isti ya? Ya kalau berkata jujur atau tidaknya ya saya kurang tahu sih Bu, kan anak ini memang kurang perhatian sih Bu, karena kan dia itu tinggal bersama nenek dan kakeknya ya Bu, dan ibunya itu merantau Bu ke luar negeri. Oh, berarti alasan anak seperti itu karena tinggal bersama kakek neneknya dan orang tuanya pergi merantau ke luar negeri begitu ya Bu Isti ya? Iya, saya rasa memang seperti itu Bu, karena anaknya itu memang kurang perhatian. Itu analisis saya sendiri sih Bu. Nah, menurut Bu Isti, posisi Bu Isti berada pada skala berapa nggih pada saat pembelajaran itu ya Bu Isti ya? Nah, kalau menurut saya Bu ya ada di skala 5, ya sekitar 5 dan 6 lah Bu. Nah, Bu Isti tadi kan mengatakan di antara skala 5 dan 6. Nah, bagaimana skala 6 atau 5 itu menurut Bu Isti ya? Wah, kalau menurut saya Bu, kalau di skala 5 atau 6 itu ya kurang bagus Bu. Saya juga pingin kok Bu berada di skala 8 atau 9 atau bahkan bisa maksimal Bu di skala 10. Nah, Ibu Isti tadi mengatakan pengen mencapai antara skala posisi 8 atau 9 bahkan 10 nggih. Dengan cara bagaimana nggih Bu Isti ya? Oh iya Bu, begini nanti caranya ya Bu. Anak itu kan kurang perhatian dari orang tuanya ya Bu. Apalagi tuh notabene kan ibunya tadi pergi ke luar negeri, jadi dia kan tinggal bersama nenek dan kakeknya. Nanti ya saya ajak ngobrol santai dulu Bu anak tersebut. Nanti kan
saya tahu kenapa anak tersebut kok tidak mengerjakan tugasnya. Lalu kan saya mendapatkan informasi itu ya Bu. Selain itu saya juga akan mencari informasi lain dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah ternyata Bu, dari informasi yang saya dapatkan, kakek neneknya itu sibuk bekerja Bu. Kan biasanya kalau orang tua itu memang sibuk bekerja di sawah ya Bu. Jadi anak tersebut sering kalau pulang sekolah itu langsung bermain HP Bu. Dan kakek neneknya kan kalau sudah bekerja kan sudah capek ya Bu. Jadi dibiarkan anak tersebut, yang penting itu tidak rewel dan yang penting itu anteng Bu, seperti itu. Oh, berarti anak tersebut memang kurang perhatian, dan kalau pulang sekolah itu bermain terus, dan kakek neneknya itu sibuk bekerja di sawah. Yang penting cucunya tidak rewel, begitu nggih Bu Isti ya? Iya Bu, seperti itu. Nah, bagaimana langkah Bu Isti supaya anak tersebut tidak mengabaikan tugas yang Bu Isti berikan ya Bu Isti ya? Ya itu Bu, tadi saya nanti kan akan panggil anaknya ya Bu ya. Saya ajak bincang-bincang, kemudian saya nanti juga memberikan dia juga pengertian bahwa tugas itu kan apalagi anak sekolah ya Bu, itu kan tugasnya pastinya belajar. Kalau memang nanti harus bermain ya terlebih dahulu mengerjakan tugasnya sebagai anak sekolah ya Bu. Dan mungkin memang ya kalau anak tersebut kan bermain HP kan ya wajar kan Bu, ya boleh Bu main HP-nya, tapi ya jangan sering-sering, ya harus dibatasi. Dan apalagi itu Bu, ada tugas kelompok itu pun tidak sering saya berikan Bu. Adapun tugas kelompok itu saya berikan juga tujuannya agar anak tersebut itu biar kompak Bu sama temannya, kan mereka bertemu nanti biar saling bersosialisasi seperti itu. Berarti Bu Isti kalau memberikan tugas kelompok itu tidak terlalu sering begitu ya? Tidak Bu, saya memberikan tugas itu ya paling 1 bulan sekali, bahkan itu kadang 2 bulan sekali Bu saya memberikan tugasnya. Kemudian bagaimana Bu Isti mengatasi permasalahan Ibu tadi ya Bu Isti ya? Ya itu Bu, tadi nanti saya akan panggil anak tersebut ya Bu. Nah kan saya nanti menemukan permasalahannya ya Bu. Kemudian saya minta anak tersebut untuk lebih fokus belajar Bu. Boleh Bu bermain HP, tapi mungkin harus dikerjakan dulu tugas-tugasnya anak tersebut sebagai seorang anak yang belajar di sekolah Bu, seperti itu. Dan nanti juga bisa memberitahu temannya Bu, misalkan ada tugas nanti temannya saya berikan info agar diberitahu pada anak tersebut lewat WA ya Bu. Jika memang kalau lewat WA itu tidak direspon, ya saya suruh datang ke rumahnya untuk memberitahu kalau ada tugas kelompok yang harus dikerjakan. Berarti ada 2 cara nggih Bu Isti untuk mengatasi permasalahan tersebut. Satu, dengan cara Bu Isti mendatangi anak tersebut secara personal dan memberitahu, memberi pengertian bahwa tugas seorang peserta didik atau anak sekolah itu adalah belajar dan mengerjakan tugas. Dan kedua, dalam kerja kelompok temannya untuk memberitahu lewat WA atau mendatangi langsung ke rumah anak tersebut dan memberitahu kalau ada tugas kelompok, begitu ya Bu Isti ya? Ya betul seperti itu Bu Erlina. Nah, sekarang Bu Isti, prioritas mana yang Anda utamakan dari kedua solusi tadi Bu Isti ya? Ya kan tadi saya sudah mengungkapkan 2 rencana ya Bu yang akan saya lakukan ya. Nah kalau prioritas nanti ya saya utamakan yang pertama ya Bu ya. Nanti saya panggil anaknya terlebih dahulu agar anak tersebut itu lebih menyadari Bu bahwa tugas seorang siswa kan belajar ya Bu. Dan apabila ada tugas itu ya harus dikerjakan terlebih dahulu, baru nanti saya akan melakukan solusi yang kedua, seperti itu Bu. Nah Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut Bu Isti? Nah, ya segera Bu saya akan melaksanakannya. Apalagi kan kemarin kan sudah siang ya Bu ya. Jadi anak-anaknya sudah pulang. Nanti akan segera saya ketemu anak tersebut. Saya panggil anak tersebut. Saya ajak ngobrol berdua ya. Agar nanti biar hubungan emosional anak tersebut itu terbuka Bu. Jadi kita bisa bercerita dengan saling percaya dan saling terbuka. Berarti
Bu Isti akan mulai rencana tersebut besok pagi, begitu Bu Isti? Nggih, betul Bu Erlina, akan segera saya lakukan ya solusi yang tadi saya berikan. Nah, apa komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Iya Bu, ya saya komitmennya yaitu Bu untuk segera melakukan rencana aksi tersebut tadi. Nanti besok segera Bu saya akan lakukan agar bisa bertemu dengan anak tersebut, agar anak tersebut itu nanti bisa lebih rajin mengerjakan tugasnya, tertib dan jadi lebih disiplin lagi sebagai seorang siswa. Nah, dalam menjalankan komitmen itu tentu banyak orang-orang yang membantu nggih Bu Isti ya. Nggih, betul Bu Erlina. Terus siapa saja nggih Bu yang terlibat membantu progres yang Bu Isti yang mau Ibu Isti laksanakan tadi ya? Wah, kalau yang membantu ya banyak Bu, terutama kan ya tetap kepala sekolah ya Bu, ada kepala sekolah nantinya yang membantu saya dan juga rekan-rekan guru yang ada di sekolah Bu. Nah, semoga rencana Bu Isti besok pagi berjalan lancar ya Bu Isti ya. Amin, semoga ya Bu diberi kelancaran dan nanti anak tersebut juga bisa lebih disiplin dan lebih rajin lagi dalam mengerjakan tugas. Gini Bu Isti, di akhir percakapan ini saya ingin menanyakan satu hal lagi, boleh Bu Isti? Nggih, monggo Bu Erlina. Setelah melakukan bincang-bincang siang hari ini, apa yang Ibu Isti rasakan ya Bu Isti ya? Ya gini Bu, tadi kan awalnya saya agak pusing nih Bu, karena ada anak saya serta diri saya itu tidak mengerjakan tugas Bu. Nah setelah berbincang dengan Bu Erlina, alhamdulillah ya Bu bisa menemukan solusi dan memberikan saya gambaran Bu apa yang harus saya lakukan nantinya agar anak tersebut itu lebih rajin mengerjakan tugasnya. Oh begitu, luar biasa Bu Isti. Berarti dari percakapan kita tadi Bu Isti sudah punya gambaran apa yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk peserta didik Anda. Semoga bermanfaat untuk Bu Isti ya. Nggih, amin Bu Erlina, terima kasih nggih Bu Erlina. Sama-sama Bu Isti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Erlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Jadi ini tadi Bu Erlina sudah melakukan coaching dengan Bu Isti ya. Ya Bu, alhamdulillah coaching hari ini lancar dan saya sudah melaksanakan praktek coaching dengan teman saya tadi Bu. Nah, alhamdulillah Bu. Jadi Ibu sudah melaksanakan coaching hari ini dengan baik. Tapi saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Erlina ya. Ya, ini itu merupakan pembicaraan pasca observasi setelah Ibu tadi melakukan coaching, yaitu bagaimana Bu Erlina tadi menilai performa Ibu tadi terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya yang tadi ya Bu ya. Setelah saya melaksanakan proses coaching tadi, saya menilai diri saya itu sudah melaksanakan kegiatan coaching yang berdasarkan alur tirta Bu, yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tadi saya mulai menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, ketiga juga menanyakan rencana aksi, yang terakhir juga menanyakan tanggung jawab, seperti itu Bu Siti. Ya. Jadi menurut Bu Erlina tadi sudah melakukan coaching yang sesuai dengan alur tirta ya Bu ya? Iya Bu. Ya. Bolehkah saya menyampaikan sedikit tentang pengamatan saya tadi Bu? Boleh Bu. Oh iya, terima kasih. Dari pengamatan saya tadi, proses coachingnya Bu R sudah berjalan dengan baik dan lancar. Antara Ibu dengan si coach ya sudah lancar ya, sudah bagus ya. Terus alur tirtanya sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Dan Ibu itu sudah menggali coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan saya juga melihat si coach juga merespon dan mengeksplor dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Erlina berikan itu. Dan dalam praktek coach tadi itu saya juga sudah melihat
prinsip coach sudah ada pada diri Bu Erlina. Dan jadinya alhamdulillah Bu ya, Bu Erlina sudah, menurut saya sih, pengamatan saya ini sudah berjalan dengan bagus, sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Erlina dalam proses coaching tadi itu sudah melakukan proses ya coaching yang ada sesuai dengan alur Tirta tersebut. Iya. Ya gini Bu, alhamdulillah ya setelah Bu R ini saya observasi dan saya itu ingin mendengarkan hasil dari pengamatan saya bagaimana menurut Bu R. Setelah mendengar pemaparan dari Bu Siti tadi tentang pengamatan proses coaching yang saya lakukan, jujur Bu, saya senang sekali Bu. Ternyata apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta begitu. Tapi saya merasa mungkin ada kekurangan atau mungkin kurang latihan Bu begitu, supaya nantinya saya lebih terbiasa untuk melakukan proses coaching dengan rekan lainnya seperti itu Bu Siti. Oh begitu ya Bu ya. Nah semakin banyak berlatih itu semakin bagus ya Bu ya. Iya Bu, betul oh iya sekali. iya iya. Ini kan sudah selesai proses coachingnya ya Bu ya. Iya. Nah kemudian apakah ada rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya begitu Bu? Rencananya tindak lanjut saya pasti ada lah Bu. Rencana tindak lanjut saya ke depannya, pertama saya akan terus berlatih Bu ya, melaksanakan proses coaching nanti supaya saya bisa terbiasa dan menggali dan mengekspor ide-ide dari si coach, sehingga si coach dapat menyelesaikan permasalahan yang beliau dapatkan dan mendapatkan solusinya yang terbaik. Yang kedua, saya harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coach sehingga mereka dapat mengekspor kemampuan mereka Bu. Begitu Bu Siti. Oh jadi begitu ya Bu ya. Nah, Iya. rencana tindak lanjutnya Bu R tadi itu adalah akan berlatih agar nantinya lancar dan lihai Bu ya dalam menguji rekan-rekan sejawat yang lain ya Bu ya. Ya bagus-bagus sekali Bu. Nah rencana Ibu saya itu setuju sekali Bu, apa yang sudah direncanakan Bu Erlina tadi itu sudah bagus sekali menurut saya. Saya rasa cukup ya Bu ya bincang-bincang saya dengan Bu Erlina pada siang hari ini. Apakah ada yang perlu disampaikan lagi Bu Erlina? Tidak Bu, terima kasih Bu Siti sudah berbincang-bincang pada hari ini. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan untuk di sekolah saya begitu Bu Siti. Ya, terima kasih kembali Bu. Semoga bincang-bincang saya dan Bu Erlina pada siang hari ini mendapatkan manfaat ya Bu. Amin. Dan Bu Er nanti dapat mengembangkan lagi proses coachingnya dengan rekan yang lainnya ya Bu ya. Ya kalau begitu cukup sekian ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Ya, sama-sama.